Ya saya ajarkan doa ya, saya ijazahkan doa ini nih. Boleh Anda ikuti. Ini kan direkam juga, nanti kalau lupa bisa diputar rekamannya kembali. Ya enggak perlu semua naik handphone, nggak apa-apa ya. Atau nggak apa-apa untuk yang bab ini boleh handphonenya naik, tapi setelah ini turun lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, dengan penuh adab dan kerendahan hati, marilah kita menerima ijazah doa yang agung ini dari Ustadz Adi Hidayat, yang beliau wariskan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai amalan rutin yang kita jaga setiap hari, terutama di saat hati kita terasa gersang, pikiran sempit, dan jiwa terasa jauh dari ketenangan. Karena sesungguhnya siapapun yang menjaga doa ini dengan istiqomah, insya Allah akan merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Dimulai dari dalam, yaitu hati yang bersih dan jiwa yang tenang, yang menjadi sebab utama turunnya keberkahan dari langit dan terbukanya berbagai pintu kebaikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya saya ajarkan doa ya, saya ijazahkan doa ini nih. Boleh Anda ikuti. Ini kan direkam juga, nanti kalau lupa bisa diputar rekamannya kembali. Ya enggak perlu semua naik handphone, nggak apa-apa ya. Atau nggak apa-apa untuk yang bab ini boleh handphonenya naik, tapi setelah ini turun lagi. Ya. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu ya. Ini diantara doa khatmul Quran. Itu masuk doa ini karena orang yang Qurannya bagus pasti hatinya bersih. Ya, ahli Quran itu diukur bukan berapa banyak hafalannya, bukan karena hafal ini itu dengan halaman ini, bukan. Petunjuknya hatinya bersih. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Itu yang di surat Fatir ayat 32. Ahli Quran itu cirinya bersih hatinya, gemar berbuat baik karena diberi keutamaan oleh Allah, bukan karena hafal Qurannya, tapi Quran merubah dia menjadi pribadi yang baik. Maka di antara doa khatmul Quran itu salah satunya, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada diriku anugerah kebersihan hati dengan meningkatkan sifat takwa di dalamnya. Dan mohon sucikan hatiku karena engkaulah pemiliknya. Engkau penguasanya dan engkau penggeraknya. Nah, ini salah satu doa yang saat kita memulai menunaikan puasa, di sela-sela kita menunaikan sholat, setelah selesai doa, baca doa itu. Alhamdulillah. Ya, kalau malam kan ada lagi dari Nabi ke Sayyidah Aisyah ditalkinkan. Ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada yang riwayat gak pakai karim, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Saya gunakan dhamirna itu untuk semua. Jadi kalau saya suka menyertakan begini, kalau disebutkan na, siapa yang dimasukkan ke situ? Kalau i sendiri, Allahumma ati nafsi taqwaha, untuk diri pribadi, maka kenali yang kurang baiknya apa. Maksudnya begini, ya Allah, mohon anugerahkan padaku kebersihan hati dengan meningkatkan takwa. Bayangkan sifat yang jeleknya apa pada diri kita masing-masing. Nanti minta dibersihkan sama Allah itu. Nah, kalau disertakan Allahumma ati anfusana, sertakan istri, sertakan sifat yang kurang baik di suami, di anak-anak bagaimana supaya Allah rubah. Nah, cara merubah itu memperbaiki diri kita sendiri. Ya, kalau anak-anak pengen baik gampang, orang tuanya jadi baik dulu. Gampang itu. Jadi baik orang tua, anak ikut baik. Insya Allah, ya insya Allah rumusnya begitu. Ya, anak-anak dirawat oleh Allah di surat Kahf itu kan, ketika kemudian diberikan kebaikan, kalimat Qurannya apa? Wa kana abuhuma salihah. Orang tuanya orang baik. Jadi ketika orang tua jadi baik, anak ikut baik. Jadi kalau anak jadi kurang baik, jangan marah dulu ya. Coba apa yang dikerjakan yang kurang baik sebelumnya sehingga anak bersikap begitu. Paham ya? Sebagai penutup, marilah kita jadikan doa ini sebagai bagian dari wirid harian yang senantiasa kita lantunkan baik setelah sholat, di waktu-waktu sunyi menjelang tidur, maupun dalam sujud-sujud panjang kita di tengah malam. Karena hanya dengan hati yang bersih dan jiwa yang bertakwa, kita bisa mendekat kepada Allah dengan sebenar-benarnya pendekatan. Jangan ragu untuk mengamalkannya dengan penuh keyakinan,
karena doa ini bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan telah dijasahkan oleh guru mulia Ustadz Adi Hidayat untuk diamalkan oleh siapapun yang ingin meraih ketenangan batin, kejernihan hati, serta pelindungan Allah dalam setiap langkah kehidupan. Semoga dengan istiqomah membaca doa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita, menanamkan ketakwaan dalam diri, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang dicintai dan dijaga hingga akhir hayat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.